Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Reynaldo Tirtos. Dan video kali ini kita akan melanjutkan lagi mengi'rabi kitab Fathul Qorib, kitab Ahkami Thoharah, ya, sebagaimana judul. Jadi langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yadurru al-qaidu al-munfakku. Maka tidak berpengaruh. Apa yang tidak berpengaruh yaitu qaid yang munfak, yaitu qaid kemarin kan kita artikan belenggu ya. Yang maksud di sini tuh maksudnya itu efek yang munfak itu yang bisa dihilangkan. Contohnya di sini kama'il bi'ri bi kaunihi mutlaqan. Contohnya seperti air sumur yang mana air sumur ini itu dihukumi mutlak. Jadi qaid yang munfak pada air sumur itu kan contohnya gini, di air sumur itu kan biasanya banyak lumut, terus banyak daun-daun ya kan. Nah, itu bisa dihilangkan ketika air itu diambil menggunakan misalkan sanyo ya, menggunakan alat penyerap air. Itu kan lumut-lumut tadi kemudian daun-daun tadi kan tidak ikut terserap ya kan. Dan yang terserap itu otomatis airnya akan jernih. Nah, itu yang dimaksud qaid al-munfak di sini, ya. Nah, itu sepemahaman saya loh ya. Ya. Kemudian kita lanjut terjemahnya, wasani tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun istimaluhu fil badani la fi saubi. Kemudian pembagian air yang kedua adalah air suci secara zatnya. Kemudian bisa menyucikan untuk benda lain, tapi penggunaannya itu hukumnya makruh. Fil badani khusus untuk badan, la fi saubi tidak untuk pakaian, tidak untuk mencuci pakaian ya. Nah, terjemahnya kurang lebihnya begitu. Sekarang ke analisis. Mana tadi? Fala yadurru. Nah, di sini faknya saya jadikan sebagai fak tahrak karena masih menjelaskan tentang yang al-ma'u al-mutlaq yang anqaidin. Kemudian la-nya di situ merupakan la nafi, menunjukkan makna tidak atau meniadakan sesuatu. Kemudian yadurru di sini adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa, tandanya dhammah sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm ya. Dan singgotnya ya dulu di sini fi'il mudhari' yang binanya bina mudha'af ya. Dari dharra yadurru. Bina mudha'af itu kemarin sudah kita bahas ya. Jadi jangan lupa ya. Kalau lupa ya dipelajari lagi. Kemudian al-qaidu menjadi fa'il dari la yadurru, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab al-qaidu berupa isim mufrad ya. Kemudian al-munfaku menjadi sifat atau naat dari al-qaidu ya. Al-qaidu di situ dibaca rafa, al-munfaku juga dibaca rafa. Al-qaidu ma'rifat, al-munfaku juga ma'rifat sebab al-qaidu berupa isim mufrad, al-munfaku juga isim mufrad. Al-qaidu menunjukkan mudzakkar, al-munfaku juga mudzakkar ya. Oke, cocok ya menjadi sifat atau naat. Dan al-munfaku di sini singgotnya ya isim maf'ul dari infakka yanfakku ya. Kemudian kama il bi'ri, di sini jar majrur, huruf jarnya adalah kaf, majrurnya adalah lafadz ma'il bi'ri yang berupa idhofah. Ma'i sebagai mudhof, al bi'ri sebagai mudhof ilaih ya. Yang ma'i dibaca jar sebab huruf jar kaf, yang al-bi'ri dibaca jar sebab posisinya sebagai mudhof ilaih ya. Kemudian fi kaunihi, di sini juga jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz kaunihi yang juga sama-sama berupa idhofah. Kauni sebagai mudhofnya, hi sebagai mudhof ilaihnya ya. Kemudian lanjut ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan yang kaunihi di situ kan ada masdar dari kana ya. Kana yakunu kaunan. Di situ bentuk masdarnya dari kana. Nah,
yang mudhof ilaihnya yang isim dhamir hi ini menjadi isimnya kana. Ya, menjadi isimnya kana. Nah, kemudian yang kalimat selanjutnya yang mutlaqon di situ menjadi khobarnya kana, ya, sehingga di sini mutlaqon dibaca nasab, ya, tanda nasabnya berupa fathah karena mutlaqon di sini adalah isim mufrad, ya. Itu. Kemudian selanjutnya wasani. Wawunya di sini saya jadikan wawu istighna atau bisa juga kalian jadikan sebagai wawu ibtida, ya, karena dia mengawali jumlah ismiyah yang mana kita tahu jumlah ismiyah itu diawali dengan mubtada sehingga disebut sebagai wawu ibtida, ya. Kemudian asani menjadi, nah ini sama kayak yang kemarin. Jadi asani di sini kan sebenarnya ya posisinya itu sifat, ya, sifat dari kalimat yang dibuang. Wasani apa di sini? Kemarin ahad juga, ya. Berarti asani al-ma'u asani, air yang nomor 2 gitu. Atau bisa juga ditakdirkan gini. Wasani wal qismu asani, bagian yang kedua, ya. Tuh. Sehingga lafaz yang dibuang tadi atau kalimat yang dibuang tadi itulah yang sebenarnya menjadi mubtada. Tapi kalau misalkan kalian menjadikan asani ini sebagai mubtada, ya nggak masalah juga sih, bisa saja. Tapi itu tadi itu saya jelaskan agar kalian punya wawasan tambahan, ya. Kemudian selanjutnya tohirun ini juga sama kayak yang kemarin. Tohirun ini kan kalau secara nahwu dasar ya posisinya di sini sebagai khobar. Tapi kalau nahwu lanjutan ya di sini tohirun itu posisinya sebagai sifat dari kalimat yang dibuang, takdirannya ma'un tohirun. Nah, kalimat ma'un yang dibuang inilah yang menjadi khobar, ya, gitu. Dan berhubung di sini tohirun itu menjadi sifat atau naat dari kalimat yang dibuang berupa ma'un, maka tohirun di sini juga sama-sama dibaca rafa, ya. Di sini tanda rafanya adalah dhammah sebab tohirun berupa isim mufrad, ya, selanjutnya isim fa'il, ya. Kemudian fi nafsihi adalah jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafaz nafsihi yang berupa idhofah, nafsi sebagai mudhofnya, hi sebagai mudhof ilaihnya. Kemudian mutahhirun di sini menjadi sifat yang kedua dari kalimat yang dibuang tadi, yang ma'un tadi, ma'un tohirun terus mutahhirun, itu pilihan yang pertama, opsi pertama, dia menjadi sifat atau naat dari kalimat yang dibuang tadi. Atau opsi yang kedua, mutahhirun di sini menjadi ataf bayan. Ataf bayan itu adalah ataf tanpa menggunakan huruf ataf, ya. Nah, itu terserah kalian, ya, mau menjadikannya seperti apa. Dan kalau secara singkat di sini mutahhirun itu ya berupa isim fa'il dari tohara yutahhiru tadhiran tadhiratan fahuwa mutahhirun. Kemudian li ghairihi di sini jar majrur, huruf jarnya adalah lam, majrurnya adalah lafaz ghairihi yang berupa idhofah. Ghairi sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Kemudian makruhun di sini juga posisinya itu sebagai sifat bisa opsi yang pertama, atau opsi yang kedua posisinya sebagai ataf bayan, ya. Tapi di sini saya lebih condong menjadikannya sebagai sifatnya atau naat. Di sini untuk segotnya ya isim maf'ul dari kariha, ya, kalau nggak salah fi'il madhinya kariha yakrahu atau karoha. Kalian tulis di kolom komentar, ya. Kemudian istiqmaluhu di sini menjadi man'ut atau mausuf dari makruhun. Sehingga makruhun istiqmaluhu di sini adalah naat sababi, ya. Di pembahasan yang sebelumnya, pas sebelumnya ini kan bagian 7, yang di bagian 6 itu kemarin kita sudah membahas naat sababi, ya. Kalian cek video tersebut, oke? Kemudian fil badani. Di sini adalah jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah kalimat al badani yang berupa isim mufrad, sehingga tanda jarnya di sini menggunakan kasrah. Kemudian
La fisaubi, lamnya di situ merupakan la nafi. Kemudian fisaubi di sini jar majrur, huruf jarnya adalah fi, majrurnya adalah kalimat as-saubi yang berupa isim mufrad. Sehingga di sini tanda jarnya itu menggunakan kasrah, ya. Dan sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Nah, untuk bagian yang ke-8 insya Allah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.